Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah cara penutupan SKP di tahun 2022 ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui untuk tutup SKP itu secepatnya ya. Tetapi untuk tanggalnya belum ada seperti itu. Nah, mungkin kebanyakan Bapak Ibu ada yang belum tutup SKP ya. Dengan melihat video ini, Bapak Ibu ada gambaran untuk penutupan SKP seperti itu. Karena di sini saya akan menjelaskan secara rinci, secara detail tentang penutupan SKP ya. Makanya dari itu, mohon maaf, silakan Bapak Ibu untuk menyimak video ini sampai selesai ya, supaya Bapak Ibu ada gambaran untuk penutupan SKP ya. Meskipun Bapak Ibu sudah tahu dari panduannya ya, barangkali ada yang masih bingung. Bapak Ibu lihat ini dan langsung ingin menutup SKP ya, seperti itu. Mudah-mudahan. Nah, kita langsung aja ya. Bapak Ibu kalau masuk ke rencana kinerja di TRK ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan melihat tampilan tutup rencana kinerja ya di atas ya. Nah, di situ dengan catatan Bapak Ibu bisa menutup kalau Bapak Ibu sudah mengisi rencana kinerja dari poin 1 sampai 6 ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terisi Bapak Ibu baru bisa tutup SKP ya, seperti itu. Dengan mengklik tombol warna merah di atas ya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan warna kuning di sebelah kanannya ya Bapak Ibu. Nah, tampilan warna kuning itu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada dia tampilannya ya. Nah, di sebelah kirinya ada tutup rencana kinerja dan di sebelah kanannya ada daftar rencana kinerja ditutup. Nah, untuk penutupan SKP Bapak Ibu tidak hanya tutup saja, tetapi Bapak Ibu harus mengisi lagi di daftar rencana kinerjanya ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Dari daftar SKP, SKPD, periode, atasan, kemudian ada status ya. Nah, untuk status nanti kalau sudah divalidasi oleh atasan, Bapak Ibu statusnya sudah divalidasi seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk daftar SKP, SKP 1, nah kemudian SKPD-nya ada Badan Kepegawaian Daerah, periodenya Juli dan Agustus, atasannya ada di bawah ya, tertera, kemudian ada di sini status seperti tadi yang sudah saya bilang. Nah, Bapak Ibu harus mengeditnya mulai dari daftar SKP ya Bapak Ibu. Kemudian ke SKPD, periode, atasan, ya status tidak usah diedit, nanti akan berubah dengan sendirinya seperti itu. Nah, kemudian di daftar SKP di sini nanti ada beberapa poin yang harus diedit ya, seperti awal Bapak Ibu menginput rencana kinerja. Apabila Bapak Ibu menginput rencana kinerjanya 6, berarti 6 poin tersebut harus diedit. Kalau 7 ya 7. Kemudian kalau 8 ya 8, kalau 12 ya 12, seperti itu. Karena dengan adanya informasi untuk SKP tersebut ya, ada juga ya tutorialnya dari KCD berapa gitu, membuat sebuah tutorial. Nah, di sana itu untuk SKP itu boleh menambahkan dan tidak boleh menghapus. Nah, gimana kalau yang P3K, Pak? Nah, P3K itu sedang diusulkan ya. Karena PD3K itu ada 12 poin dan poin-poinnya ada yang sama ya, seperti itu. Kemudian diusulkan menjadi 6 poin seperti PNS ya. Seperti itu. Nah, di sini untuk di buku panduan itu contoh untuk Badan Kepegawaian Daerah ya Bapak Ibu, atau bisa
disebut bukan fungsional tapi untuk struktural ya, untuk ini ya. Otomatis Bapak Ibu pun agak kebingungan ya pastinya ya untuk fungsional seperti itu. Untuk struktural ya tidak akan kebingungan karena ini apa namanya panduannya menuju, bukan menuju ya, apa namanya ya istilahnya. Jadi panduan ini panduan ini dicontohkan dari struktural seperti itu ya maksud saya. Nah, kita langsung aja untuk pengeditan SKP1. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini yang tampil di sini adalah 1 poin. Nah, nanti di tampilan Bapak Ibu itu ada 6 poin yang harus diedit. Nah, editnya di mana? Yaitu Bapak Ibu bisa geser ke sebelah kanan ya di layar monitor Bapak Ibu. Nah, nanti ada tanda pensil di atasnya ya, warna hitam. Nah, Bapak Ibu tinggal klik pensil tersebut ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, realisasi rencana aksi. Nah, ini tampilan ini agak berbeda untuk yang sekarang ya, tetapi redaksinya itu sama ya. Agak berbeda untuk waktu sebelumnya dan apa namanya ya, realisasi kualitas itu ada di atas kalau nggak salah ya, seperti itu. Tetapi untuk pengisian itu sama ya, seperti itu. Untuk guru, tetapi saya tidak tahu untuk struktural, mungkin ya kayak gini tampilannya ya, seperti itu. Tapi untuk guru pun gak usah khawatir, sama poinnya ke sana, tetapi hanya tampilannya yang berbeda seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu tampilan ini maksudnya akan sama dengan poin rencana kinerja Bapak Ibu masing-masing yang sudah di-input ya. Ini dicontohkan untuk struktural ya. Di sini poin satunya itu adalah jenis dokumennya ada 3 ya, kemudian waktunya 12, kualitasnya 100%, kuantitas outputnya 3 dokumen, waktunya 2 bulan, kualitas 100% ya. Nah, ini tampilan ini akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Nah, di rencana saat Bapak Ibu mengeditnya ya, di sebelah kanan tadi ada warna hitam, pensil warna hitam seperti itu ya. Saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk di-subscribe ya channel ini, karena subscribe itu gratis, dan supaya Bapak Ibu bisa mengetahui informasi-informasi selanjutnya dari channel ini seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk di-share kepada seluruh teman Bapak Ibu supaya teman Bapak Ibu bisa mengetahui informasi kali ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu di sini untuk realisasi rencana aksi. Nah, di sini untuk output sebelumnya itu tampilannya akan sama dengan poin yang sudah diinput seperti yang sudah tadi saya bilang. Nah, di sini kalau Bapak Ibu di sininya nginput 3 dokumen, nah di sini pun akan rubah jadi 3 dokumen. Kemudian waktunya sebelumnya 12 di sananya. Nah, di sini pun akan 12 bulan ya, seperti itu. Realisasi waktu itu 12 bulan berarti otomatis ya. Nah, kemudian kualitas sebelumnya, nah ini 100. Nah, apa sih yang harus Bapak Ibu isi di sini, yaitu Bapak Ibu mengisikan kembali output sebelumnya di realisasi output. Kalau 3 dokumen berarti bawahnya 3. Kemudian keterangan realisasi diisi. Waktu sebelumnya 12 bulan, kemudian di realisasi waktunya 12 bulan seperti itu. Kemudian kualitas sebelumnya 100%. Nah, di realisasi kualitas pun 100% seperti itu. Nah, kemudian di sini ada keterangan realisasi kualitas. Nah, Bapak Ibu bisa mengisinya. Dan di bawahnya ada data pendukung. Berarti data pendukung ini adalah data yang berhubungan dengan rencana kinerja Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Di setiap poinnya harus mengupload seperti itu. Nah, kalau sudah
nanti klik simpan. Nah, begitupun yang lainnya. Sampai 6 ya. Tadi kan 1 yang saya jelaskan. Nah, 2, 3 pun sama seperti itu. Hanya saja redaksinya yang berbeda, atau kalau guru kan ada orang ya, kemudian ada dokumen, ada JP ya. Nah, seperti itu. Kalau struktural saya kurang tahu ya. Ini dokumen pun pasti ada di struktural ya, karena lumrah, karena kalau apa namanya, sebuah laporan itu pasti berbentuk dokumen seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita langsung ke tampilan selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat di sini ya Bapak Ibu, untuk yang kedua itu SKPD ya. Nah, untuk SKPD tadi kan menjelaskan SKP 1 ya untuk daftar SKP, kemudian SKPD itu nanti Bapak Ibu disuruh untuk menyamakan ya instansinya, apakah sama atau tidak. Kalau berbeda Bapak Ibu bisa rubah ya seperti itu. Nah, ini Badan Kepegawaian Daerah. Nah, kalau guru itu pasti Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian untuk periode, nah periode ini kalau di TRK Bapak Ibu yang sekarang itu dari Juli sampai Desember ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu merubahnya ya, harus dirubah, yaitu dari Januari sampai Desember seperti itu. Karena dibuat 1 tahun seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sana juga ada atasan, ini harus dirubah juga ya. Bukan dirubah sih, hanya menambahkan ya Bapak Ibu. Nah, atasan langsung di sini untuk atasan yaitu sudah tertera, hanya saja untuk jabatannya diisi ya, sesuai jabatan atasan Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian statusnya nanti akan rubah dengan sendirinya ya. Kalau sudah di edit semuanya, tinggal klik submit ya. Submit, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan apabila Bapak Ibu sudah submit ya. Kalau sudah disubmit, ini tampilannya, tetapi warnanya itu masih biru, tidak hijau ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus menunggu validasi dari atasan, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan ini ya. Nah, ini adalah, mohon maaf ya, maksudnya apabila Bapak Ibu sudah disubmit yang ini ya, sudah disubmit, Bapak Ibu tinggal nunggu validasi dari atasan. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah gambaran, bahkan mungkin Bapak Ibu pun sudah tahu ya. Tetapi apa sih itu kegunaannya? Nah, di sini saya akan jelaskan ya Bapak Ibu. Nah, sampai Bapak Ibu bisa paham atau bisa tahu warnanya menjadi hijau ya, seperti ini. Dan ada ekspor SKP ya. Nah, ini tampilan ini setelah seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa tampilan ekspor SKP dan sudah divalidasi itu setelah rencana kinerja Bapak Ibu itu divalidasi oleh atasan, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini adalah tampilan validasi di TRK atasan ya, seperti itu. Nah, kenapa di sini ada 6 sasaran belum divalidasi? Karena tadi ya, sebelum Bapak Ibu maksudnya gini, ini adalah sama seperti Bapak Ibu input di rencana kinerja, kan ada 6 poin ya. Kalau 6 poin di sini ada 6 poin. Kemudian kalau ditambah jadi 7, berarti di sini ada 7, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk verifikasi validasi ya, nanti ke atasan itu klik yang itu ya, sampai ke poin ketiga ya. Nah, untuk verifikasi validasi nanti munculnya di
TR ke atasan itu seperti ini ya Bapak Ibu. Karena di atas itu 3 dokumen, berarti di sini munculnya 3 dokumen dan atasan hanya menerima apa namanya rencana yang dibuat oleh Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Dan atasan pun bisa menolak rencana tersebut apabila tidak masuk akal ya, atau apa namanya ya, masih salah ya, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke poin kedua ya Bapak Ibu. Nah, poin kedua itu nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, poin kedua itu tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ada ekspektasi kualitas ya di sini. Di atas ekspektasi ya, harus ini ya, pasti kepala sekolah pun akan memilih ini karena ini di buku panduannya seperti ini ya, supaya mungkin nanti nilai kalau nilai mah apa namanya, dilihat dari keseluruhan, bukan dari sini saja ya, dari KIMO, kehadiran, kemudian dan yang lainnya ya. Nanti ada beberapa yang naik ke sini. Nah, kemudian kita langsung aja bahas kembali. Nah, di sini untuk kualitas mutunya itu 100% ya Bapak Ibu. Kemudian umpan baliknya nanti sesuai kata-kata kepala sekolah ya, seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya, apabila 0 sampai 0 kurang dari 75 berarti itu cukup. 76 kurang dari 90 berarti itu baik. 91 sampai 100 itu sangat baik. Nah, di sini apabila atasan memberikan nilai 100 dan di atas ekspektasi, berarti nanti di sininya akan sangat baik ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada munculnya juga tampilan seperti ini ya. Ini masih di poin kedua ya Bapak Ibu. Nah, poin kedua di sini ada yang harus diisi ya oleh atasan ya. Nah, poin kedua nanti munculnya seperti ini. Kemudian nanti ada poin ketiga ya. Ya, nah di sini adalah poin ketiga untuk penilaian rating hasil kerja dan rating perilaku kerja pegawai ya Bapak Ibu. Nah, nanti di atas ekspektasi keduanya, nah nanti secara otomatis akan muncul sangat baik ya, seperti itu. Apabila apa namanya, ada pilihan 3, saya lupa lagi. Kalau yang atas berarti cukup, yang kedua berarti baik ya, seperti itu. Kalau yang ketiga yang ini sesuai ekspektasi berarti sangat baik, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu setelah apa namanya, divalidasi oleh atasan, nanti Bapak Ibu di sini akan rubah ya Bapak Ibu dengan sendirinya ya. Nah, akan hijau seperti ini. Nah, tadi kan awalnya saya jelaskan bahwa kalau belum divalidasi oleh atasan itu warnanya akan biru, tetapi kalau sudah divalidasi itu akan hijau. Dan nanti akan muncul ekspor SKP ya, seperti itu. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu jangan khawatir untuk ekspor SKP kalau belum muncul ya. Karena kemarin itu saya dapat informasi dari guru bahwa ekspor SKP itu belum muncul, dan saya laporkan ke KCD, atau bukan melaporkan sih, sebetulnya menanyakan kenapa ekspor itu belum muncul. Nah, dari KCD pun menjawab bahwa ekspor tersebut nanti akan muncul setelah muncul batas akhir tutup SKP, karena kan untuk saat ini masih apa ya, masih belum ada surat resmi tentang tutup SKP kan, seperti itu. Makanya untuk ekspor SKP belum ada. Nah, nanti akan muncul dengan sendirinya
untuk ekspor SKP. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal mencetak SKP tersebut dengan masuk ke menu ekspor SKP seperti itu ya. Bukan dilihat SKP, dilihat SKP pun ada ekspor, tapi itu tampilannya nanti apa ya, kosong. Kalau sekarang bisa Bapak Ibu lihat. Nah, kalau ekspor SKP muncul di tampilan sebelah kanan di bawahnya, itu nanti akan muncul semua rencana kinerja dan nilainya di sana ya. Bapak Ibu tinggal print saja seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar saja ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi semuanya dan sudah divalidasi, nanti akan muncullah tampilannya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pun sudah tahu ya tampilan SKP, karena di tahun sebelumnya pun sama seperti ini ya. Hanya saja redaksinya yang berbeda seperti itu. Dan bagi PNS baru, mungkin dengan adanya tutorial informasi kali ini bisa tahu ya, seperti itu. Saya mengingatkan kembali, silahkan untuk di subscribe ya channel ini, dan jangan lupa untuk di share kepada seluruh teman Bapak Ibu, supaya teman Bapak Ibu bisa tahu informasi tentang tutup SKP dari channel ini. Dan kenapa harus di subscribe? Supaya Bapak Ibu bisa mengikuti terus perkembangan channel ini, khususnya informasi tentang seputar pendidikan ya, dari mulai CPNS, PPPK, PPG, itu ada di sini ya. Persyaratan pensiun, kemudian hilang ijazah, itu ada di sini ya, seperti itu. Nah, ini dia ya. Nah, nanti setelah ini tugas terakhir Bapak Ibu, kalau sudah di print berikan ke kepegawaian, nanti kepegawaian menandatangankan ke kepala sekolah. Setelah ditandatangan oleh kepala sekolah, oleh kepegawaian, dikirim ke KCD dan ditandatangani oleh kepala KCD, seperti itu. Nah, itu untuk jenjang SMK, SMA, SLB negeri ya, dan swasta pun sama ya, seperti itu. Yaitu berhubungan dengan KCD. Kalau KCD berarti dengan provinsi, seperti itu. Kalau provinsi berarti gak tahu tuh, gak tahu sama BKD, gak tahu sama dengan siapa ya, saya kurang tahu untuk provinsi. Nah, untuk informasi kali ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan informasi kali ini atau tata cara penutupan SKP kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya untuk saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.